Gotong royong untuk memajukan channel YouTube antar pemula. Sebenarnya ini buat apa sih? Dan kenapa kok banyak banget orang-orang yang komen, yuk gotong royong, salam support, dan lain sebagainya. Sebenarnya saya udah males ya bahas hal-hal seperti ini, tapi kayaknya masih banyak teman-teman yang baru nyemplung, yang sudah bisa sedikit nggak enak. Nah, bahasanya kalau terhasut itu nggak enak. Mungkin terinfluence ya, lebih halus aja bahasanya, untuk saling support gotong royong agar channelnya itu semakin berkembang, semakin cepat, capek 1000 subscriber, bisa jam tayang, penayangan, dan seterusnya. Ya, jujur saya sangat tidak setuju dengan gotong royong. Apalagi ngawur, channelnya itu semuanya digotong royongin. Tema A, tema B, tema C dicampur-campur digotong royong. Gotong royong itu istilah halus sub for sub ya. Kalian sub, saya akan sub. Modelnya kayak gitu. Nah, ini saya rasa ketika kalian melihat sebuah tutorial atau sebuah ajaran-ajaran yang mengajarkan gotong royong, yang mengajarkan sub for sub, lebih baik tinggalkan aja. Ya, bodo amat kalian ngomong saya tentang apa, saya nggak begitu peduli juga. Jadi, ya mohon maaf nih sebelumnya. Itu prinsip saya dan pandangan saya terkait masalah nanti ada yang kurang setuju dan kalian pikir, ya gotong royong berkembang kok buat saya. Coba lihat konten kalian kayak gimana. Kalau konten kalian bagus, gotong royong maupun kalian sub for sub sama jutaan manusia yang ada di dunia, konten kalian bakalan tetap naik. Tapi kalau konten kalian masih dalam tanda kutip banyak kekurangan, mau kalian gotong royong sama satu kampung pun, channel kalian nggak bakal berkembang. Ya, sekarang gini deh, coba teman-teman cek channel-channel yang ngajarin tentang gotong royong. Sudah berapa lama mereka ngonten? Apakah sudah mencapai 100.000? Apakah viewsnya udah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu? Jawabannya enggak, ya. Terus sekarang gini, kalau misalnya gotong royong itu identik dengan saling dukung. Asumsinya seperti ini. Mungkin ini tujuannya adalah untuk mempercepat monetisasi. Syarat pertama terlewati, yaitu jumlah subscriber. Minimal 1000 subscriber terlewati. Bener nggak? Pasti tujuannya itu dong. Nah, kalau sudah masuk ke 1000 subscriber dan itu udah terlewati, terus mau apa? Mau cari uangnya bagaimana? Ya, sekarang kan ada syarat satu lagi, yaitu jam tayang atau 10 juta penayangan untuk short. Nah, kalau untuk 4000 jam tayang, emang kalian mau gotong royong gimana? Gitu loh. Berapa lama dibutuhkan waktu untuk gotong royong? Bukankah lebih cepat kalau dengan cara alami, dengan memanfaatkan SEO yang bagus, dengan mengenalkan YouTube gimana sih sebenarnya konten kalian itu tentang apa, dan penonton tertarget, itu kayaknya lebih cepat deh dibandingkan sub for sub dan lain sebagainya. Oke, Bang, kalau itu kan butuh waktu untuk belajar, butuh pengalaman, itu akan lama. Enak sub for sub, Bang. Enak saling support, itu cepet. Bodoh amat. Bodoh amat, guys. Mohon maaf nih, bodoh amat. Karena gini, kalian hanya mendapatkan sebuah angka. Angka tulisannya subscriber. Buat apa? Itu loh ya, buat apa angka itu kalau nggak mendatangkan views, kalau malah menghambat kalian. Nah, kenapa saya bilang menghambat? Gini, cara kerja YouTube untuk merekomendasikan, pertama kali video baru kalian di-upload itu dikasih kemana sih? Pasti akan dimunculkan ke beranda-beranda orang-orang yang nge-subscribe kalian. Sedangkan orang-orang yang nge-subscribe kalian tadi itu asalnya dari sub for sub. Emang iya kalian yakin mereka bakal nontonin videonya? Kalau kalian sub for sub sama 1000 orang, mungkin nggak 1000 orang itu nontonin video baru kalian tadi? Misal video kalian durasinya 4 menit. 4 menit dikalikan 1000. Udah berapa tuh? Udah 4000 menit. 4000 menit berapa jam itu, guys? Masa iya kalian yang sudah sub for sub selama sama 1000 orang kalian nontonin semua, waktu kalian seharian habis buat nontonin video mereka? Nah, mungkin akan ada yang mengelak lagi nih. Ya nggak gitu, Bang. Saya ya beberapa. Nih, kalau beberapa berarti gimana nasibnya sub for sub yang lain? Mau gantian? Sampai kapan gantiannya? Pasti kalian bakal nggak adil deh. Pasti ada yang kalian lewatkan video yang mereka buat dan kalian nggak tonton. Ayo, jujur-jujuran aja yang sudah saling support sub for sub, jujur-jujuran aja. Berapa video orang yang kalian sub for sub, kalian lewatan dan nggak kalian tonton? Oke, itu poin pertama. Terus kemudian, bagaimana nih? Banyak banget, Bang. Gimana menurut pendapat Abang upload video? Upload video memang udah rame banget ya, tapi sekarang udah mulai meredup. Ya, orang udah nggak peduli lagi gitu loh. Mau dia upload video kayak mau nggak kayak bodo amat ya. Terserah orang melakukan bagaimana.
Cuman kalau ditanya bagaimana pendapat saya tetap kurang setuju. Meskipun secara logika itu sangat-sangat masuk akal. Nontonin video channel besar atau video-video orang besar yang penontonnya banyak, habis itu nontonin video sendiri dengan akun yang lain yang seakan-akan mengelabui algoritma YouTube bahwa penonton di channel besar tersebut tertarik menonton video kalian, yang artinya video kalian masih satu tema dan juga menjadi rekomendasi setelah video-video besar tadi. Secara logika masuk akal sekali. Tapi pada prakteknya, apakah sangat signifikan pendapatnya? No, enggak. Sekarang yang pakai upload video, yang mungkin ya saya yakin banyak sih ya, banyak. Saya pun nggak pernah, dan kasih tahu ke saya, karena saya nggak pernah upload video, kasih tahu ke saya bagaimana efeknya. Apakah kalian sudah bisa mencapai 100.000 subscriber? Ataukah sudah ratusan ribu viewsnya? Apakah sudah atau belum? Belum. Ya, coba yang sudah mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Siapa yang sudah nyampe ratusan ribu follower dari cara upload video? Ya, itu bukannya saya menjelek-jelekan cara upload video, enggak. Tapi saya lebih kepada bagaimana caranya sekalian memanfaatkan waktu kalian daripada upload video. Bukankah lebih baik waktu kalian tuh kalian manfaatkan untuk belajar? Ya, kenapa sih kalian nggak mau belajar kayak begini nih? Buku copywriting dari Mas Rianto Astono. Ini jelas ilmunya pasti kepake sampai selama-lamanya. Kenapa kalian juga nggak beli buku kayak gini nih? Content Creator Black Book dari Denny Santoso. Bukannya malah ngajarin bagaimana caranya sub for sub, ngakal-ngakalin, upload video dan lain sebagainya. Nah, upload video oke, tapi tolong untuk lebih difokuskan untuk belajar untuk bikin kontennya ya. Upload video nggak apa-apa, itu jadikan sebuah metode atau trik. Tapi paling utama adalah di konten kalian coy. Konten kalian itu paling nomor satu. Mau kalian upload video sambil jungkir balik, sambil kayang ya, tapi kalau konten kalian nggak menarik, itu percuma. Bukannya malah bagus, malah nurunin CTR ya. CTR kalian akan turun, retensi kalian juga akan terjun bebas. Buat apa? Gitu loh. Nanti kalau kalian sudah bisa bikin konten yang bagus, belajar dari banyak-banyak buku kayak gini, esensinya apa, terus kemudian kayak gini. Ini saya nggak jualan ya, saya nggak jualan. Yang penting buku-buku pembelajaran untuk meningkatkan kualitas diri kalian, itu yang nomor satu. Daripada mikirin triknya, upload video tiap hari, ngabisin waktu berjam-jam buat nontonin video orang, terus nontonin video sendiri, berharap video kita direkomendasikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kok bisa video kita direkomendasikan kalau video kita kualitasnya masih kurang? Ya, mungkin yang berhasil itu mereka punya kelebihan bahwa mereka bisa bikin video. Nah, itu nggak bisa dijadikan bukti dan juga acuan loh. Ya, mereka nggak dibahas loh. Yang nggak dibahas itu kontennya nggak dibahas. Oh, dia itu pakai upload video berhasil loh. Nah, orang nggak ada yang bahas kalau konten dia itu udah bagus. Hooknya ada, thumbnailnya oke, penjelasannya juga oke, penyampaian materinya oke, nggak dibahas. Yang dibahas adalah, ini loh saya habis upload video, ini loh saya habis sub for sub, tapi video saya tetap banyak yang views. Nah, itu kebanyakan nggak dibahas. Yang dibahas adalah trik dan hasilnya. Ya, saya nggak bilang trik upload video bagus ataupun jelek, enggak. Tapi saya sangat-sangat yakin dan bilang sub for sub itu nggak bagus dan memang nggak baik ya. Kalau trik upload video saya no comment, angkat tangan, karena saya juga sendiri nggak pernah coba ya. Karena ya itu bisa aja secara logika itu masuk akal banget ya, cara kerja algoritma memang seperti itu. Tapi dengan nontonin sendiri dengan IP yang sama, ya itu saya no comment ya, saya nggak bisa membahas itu lebih lanjut lagi. Jadi poin dari video ini adalah, ketika kalian pengen menghasilkan uang dari video, dari konten, jangan malas untuk belajar fundamental. Jangan mau dibodoh-bodohin dengan trik, dengan cara cepat, cara singkat, enggak. Tidak ada yang instan. Meskipun ada yang bisa dapat penghasilan ratusan juta bahkan puluhan juta setiap bulan, ya. Meskipun ada ratusan bahkan puluhan juta setiap bulan, itu mereka prosesnya panjang. Minimal mungkin 6 bulan atau 1 tahun.
Nah, yang menentang hal ini, yang katanya udah jago banget trik YouTube, jago banget algoritma YouTube, kenapa kok nggak tembus-tembus 100.000 subscriber? Kenapa kok nggak tembus jutaan views? Kenapa? Kalau kalian merasa trik kalian luar biasa, kalau kalian merasa trik kalian lebih hebat dari konten, kenapa kok viewsnya masih segitu-segitu aja? Kok rasanya susah banget nembus puluhan ribu views? Kok rasanya susah banget nembus 100.000 subscriber? Kenapa? Kalau kalian merasa trik kalian luar biasa, ya nggak ada yang luar biasa di dunia ini, ya. Yang paling utama tetap di konten, ya. Yang membuat kalian stuck adalah konten kalian. Yang membuat stuck adalah mungkin cara penyampaian kalian, cara kalian berpikir orang lain, cara kalian nyinyirin orang lain, cara kalian menjelek-jelekkan orang lain demi untuk konten kalian sendiri. Itu yang akan menghambat kalian, ya. Image-nya udah pasti brandingannya jelek. Ya, pendukungnya hanya ya itu-itu aja. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kalian, bukan masalah triknya jelek atau triknya nggak guna, enggak. Tapi lebih kepada poin utamanya adalah bagaimana caranya membuat konten yang bagus secara fundamental dan secara yang memang disukai oleh orang-orang. Ya, kita itu bukan kerja buat algoritma ya. Kita itu kerja ya untuk para penonton kita. Yang nonton bukan algoritma. Kalau kalian pakai cara trik, ya kalau yang nonton gak suka gimana? Oke, algoritma mencintai kalian gitu ya. Algoritma sangat sayang-sayang sama konten kalian. Karena kalian nontonin video sendiri, terus kemudian nontonin video orang lain. Nah, itu mungkin algoritma sangat suka ya dengan. Tapi kembali lagi, ketika video kalian direkomendasikan orang lain dan konten kalian masih kurang, thumbnail kalian juga masih belum bagus, coba bantah saya kali ini, apakah tetap bakal ada yang akan nonton video kalian sampai habis? Ya. Makanya kenapa saya selalu bilang fokus di konten. Iya, memang ini sulit, memang ini nggak mudah, tapi bisa dipelajari. Tiap hari kalian latihan, tiap hari kalian belajar, rutinin aja selama 3 bulan, saya yakin kok skill kalian bakal bertambah dan berkali-kali lipat. So, ngapain dipusingin, ya? Semangat terus teman-teman. Ini saya bodo amat lah channel kelas kreator ini mau berkembang atau enggak, bodo amat. Tugas saya di sini udah selesai di kelas kreator ini. Ya, ini iseng-iseng aja bikin video ngasal-ngasal aja. Saya nggak begitu memuja untuk mendapatkan penghasilan dari kelas kreator ini tuh, enggak. Kalau memang dapat rezeki lebih dari kelas kreator ya alhamdulillah banget. Kalau enggak ya udah nggak ambil pusing saya, ya. Beda dengan orang-orang yang mungkin mengandalkan penghasilan dari situ aja. Bahkan channel Hendra Setio pun itu penghasilannya masih kalah jauh dengan channel-channel saya yang lain. Ya, yang mungkin kalian belum tahu. Ya, itu murni untuk share berbagi dan personal branding saya aja. Di sini pun juga murni untuk personal branding saya aja. Di tempat lain saya nggak peduli tentang personal branding. Yang saya pedulikan adalah tentang cuan dan uang. Ya, saya nggak munafik kok. Saya lebih suka uang. Saya suka banget sama uang. Tapi memang saya mencapainya juga bukan karena kehebatan saya, tapi karena rezeki dari Allah. Karena mungkin siapa tahu karena sedekah saya, siapa tahu mungkin juga karena doa-doa kalian semua, saya bisa mendapatkan semua itu. Ya, sekarang orang mau bilang apa, kadang suka bingung ya. Bodo amat itu kadang penting banget untuk kita pelajari. Padahal itu susah. Buat bersikap bodo amat aja itu susah belajarnya. Apalagi buat bikin konten yang bagus dan cara cari uang. Tapi kan bukan hal yang mustahil untuk kita bisa memaksimalkan konten-konten kita. Ya, saya saranin nih baca buku-buku kayak gini nih. Copywriting, buku-buku belajar ChatGPT, buku-buku fundamental konten. Itu dipelajarin aja semuanya. Bang, saya gaptek, nggak apa-apa. Pelan-pelan, lama-lama juga bakal terbiasa. Ingat-ingat kalian dulu lah. Kalian lagi dulu belajar sepeda bagaimana. Kalian belajar jalan dulu bagaimana. Ingat-ingat lah, jatuh berkali-kali nggak masalah. Kalau orang ngajarin kalian, hati-hati, jangan sampai gagal. Iya, dia mungkin dulu nggak pernah belajar jalan kaki kali. Langsung berlari mungkin ya. Jadi gagal itu sudah makanan sehari-hari konten kreator. Ya, makanan sehari-hari orang yang cari uang di internet. Karena algoritma itu berubah-berubah. Perubahan itu sangat deras. Kalau ngertinya cuman itu-itu aja ya pasti berpikirannya jangan kayak gini nih, nanti ini nggak bisa monet. Jangan kayak gini nih, ini nanti gagal monet. Ya, kapan orang bisa explore dan berkembang kalau dihalang-halangi kayak gitu? Ya, mindsetnya sih menurut saya keliru sih. Orang-orang yang baru-baru terjun itu keliru banget sih. Ya, semangat ya teman-teman ya. Nih,
Ini baca buku dari Bang Denny Santoso nih, ini bukan karya saya. Ayo, siapa yang berani mendebat Bang Denny Santoso tuh? Tunjukkan diri kalian tuh. Tunjukkan kalian, ajak debat Bang Denny Santoso. Dia udah terkenal marketer, internet marketer sukses. Kalian baru bisa dan baru ngerti soal YouTube aja udah sombong. Gitu ya, udah sok jago algoritma. No. Enggak. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jangan seperti itu. Ilmu belajar dari siapapun. Ambil yang bagus, tinggalkan yang buruk ya. Sorry, saya agak ngacak-ngacak di channel ini, ngomongnya ngelantur sana sini. Bodo amat, karena channel ini seperti yang saya bilang, ya ini kalau ada waktu, lagi senggang, nganggur, saya bikin konten di sini ya. Udah gitu aja deh. Kalau pesan dari saya itu aja. Jadi kalau kalian masih sub for sub, saling support, ya itu terserah kalian. Kalau kalian masih menghabiskan waktu untuk upload video, ya itu terserah kalian. Upload video masih mending lah dibandingkan sub for sub atau saling support ya. Oke, thank you, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang saya ungkapkan yang menyakiti hati kalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.